Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast konseling kreatif HMPS BKPI. Untuk kesempatan kali ini, saya yang akan memandu podcast kali ini, yang juga ditemani dengan media partner Trekata dan juga disponsori oleh Catura Chips. Pada kesempatan kali ini, kita mendatangkan narasumber yang spesial, yaitu langsung Kaprodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pak Deris, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daris Tamin, Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, STAI Persis Garut. Terima kasih atas undangannya dari HMPS. Tadi temanya tentang kreativitas ya, dan acara ini menunjukkan bahwa Anda orang-orang kreatif. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga karena Bapak telah berkenan hadir untuk berbincang dengan kita bagaimana memberitakan bagaimana susah dan perjuangan untuk mendirikan Prodi BKPI ini. Baik, ceritanya cukup panjang dan mengharukan. Mungkin kita nanti akan bertanya satu-satu supaya lebih terukur apa yang harus dijawab dan apa yang ditanya. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama mungkin banyak pertanyaan dari mahasiswa, terutama yang masih baru lah. Kapan berdirinya HMPE? Kapan berdirinya Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam ini? Baik. Diawali tahun 2017 sebetulnya. Waktu itu Ketua STAI Persis Garut masih Pak Kiai Haji Aceng Zakaria, sangat menginginkan agar Persis ini punya satu program studi yang mencetak guru BK. Selama ini atau hampir bisa dikatakan puluhan tahun lembaga-lembaga pendidikan Persis, mau itu sekolah, madrasah ataupun pesantren, tidak memiliki guru BK. Jadi bahkan ada semacam anekdot, guru BK itu nggak perlu di Persis nggak perlu. Kenapa? Karena bisa ditangani oleh ustadz. Ada sebuah anekdot begini, saya di tahun 2017 ketika merencanakan mendirikan Prodi BKPI ini, atau Prodi BK ya, sebelum ada nomenklatur BKPI, itu pernah ngobrol dengan seseorang, sebutlah dia seorang kepala musyrif di sebuah pesantren Persis. Tidak akan sebut nama kotanya. Kemudian kita berbincang, katanya Anda mau mendirikan Prodi BKPI. Benar, saya bilang, karena memang ini sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya tidak perlu. Kenapa? Karena peran guru BK itu bisa dihandle oleh ustadz. Saya tidak tersinggung dengan kata-kata itu, tapi ini melecut rasa ingin tahu. Saya coba tanya kepada beliau, Ustadz, pembina atau pembimbing santri di pesantren. Iya, saya biasa menangani anak-anak yang nakal dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, Ustaz, pernah nggak cerita sedikit tentang bagaimana Ustaz menangani atau membantu siswa yang bermasalah? Misalnya anak yang nakal gitu, santri yang nakal di asrama misalnya. Jawab beliau, gampang. Kalau ada nakal dicabok, gue gitu. Masih dengan cara yang lama gitu. Saya tidak tertawa dengan jawaban seperti itu, tidak juga melecehkan, tapi oh ya, berarti ini problemnya. Banyak di antara kita di kalangan para pendidik Persis yang tidak paham apa itu bimbingan dan konseling. Begitu sebetulnya. Jadi awal mula cikal bakal berdirinya Prodi BKP ini sebenarnya 2017 Pak gitu ya. Sebelumnya juga sudah mulai. Jadi Al-Ustadz Aceng Zakaria itu, Allahu yarham, beliau sebelum tahun 2017 sering bicara tentang BK. Persis butuh BK. Di beberapa pesantren Persis yang sudah existing, sudah established, itu punya guru BK. Tapi jumlahnya itu tidak rasional. Misalnya satu guru BK itu melayani
1.000 orang itu kan tidak sesuai rasional, dengan tidak sesuai SOP-nya. dengan standar. Begitu. Jadi Al-Ustadz Aceng Zakaria itu ingin ada betul-betul guru BK yang diproduk dari lembaga pendidikan milik Persis. Karena selama ini guru BK juga banyak yang masuk dari lembaga lain, dari lembaga yang memang mencetak guru BK, tapi sering ada dilema. Ada dilema. Dilemanya apa? Visi misi. Pemahaman keislaman dan lain sebagainya. Seringkali kurang sejalan dengan tidak sejalan, ada benturan, ada prinsip yang berbeda. Itulah yang kemudian ada semacam pelecut gitu ya, agar kita harus punya lembaga yang memproduk guru BK konseling yang visi misinya sama, kira-kira begitu. Tapi untuk secara resminya Prodi BKP ini hadir di STIP ini kapan, Pak? Ya, kalau secara historis kita mengikuti regulasi dari pemerintah. Kalau lembaga yang mencetak guru BK memang sejak tahun 1970-an itu sudah ada. Ya, di LPTK yang dulu namanya IKIP itu sudah ada. Di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada. Saya sendiri adalah produk itu. Nah, tapi karena sekolah tinggi kita ada di bawah payung Kemenag sendiri belum memiliki lembaga atau nomenklatur yang mencetak guru BK yang khusus di lembaga pendidikan. Jadi yang ada itu BKI, Bimbingan Konseling Islam, adanya di Fakultas Dakwah. Secara kelembagaan atau secara keilmuan itu tidak dikhususkan untuk diterjunkan ke dunia pendidikan. Makanya sebelum tahun 2017 atau 2016 itu beberapa dosen BKI yang lulusan misalnya dari IKIP Bandung, sekarang UPI Bandung, atau beberapa lembaga pendidik di Indonesia itu yang bekerjanya di BKI dakwah, tapi dia magister dan doktornya di BK UPI misalnya, yang memang khusus mencetak guru BK, mendorong agar Kemenag juga punya lembaga yang mencetak guru BK. Tapi nuansanya Islam, punya wawasan Islam yang membedakan dengan guru BK konvensional. Kita sebut konvensional saja. Nah, akhirnya didorong, berdirilah di tahun 2017 nomenklatur baru yang namanya BKPI di bawah fakultas, dimasukkan ke dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan nama BKPI. Dengan 2017 isu tentang sudah berdirinya BKPI kita respon. Tahun 2017 kita registrasi mendaftarkan prodi ini ke Kemenag, tapi kemudian tertolak karena kita kekurangan SDM, syaratnya tidak memenuhi. Lalu kita persiapan selama 2 tahun, 2019 kita daftar lagi, sama juga masih tertolak. Baru tahun 2021 ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, persis tanggal 22 September tahun 2021 SK itu turun. BKPI bisa beroperasi di STI Persis Garut. Itu momentum sebetulnya, kalau dikatakan hari jadinya hari itu sebetulnya. Tanggal 22 September 2021 diturunkannya SK. Iya. Tapi sebelumnya kan ada rencana-rencana pembentukan prodi ini sebelumnya. Nah, terkait dengan pembentukan prodi ini, Pak, tentunya ada orang-orang yang terlibat di dalam pembentukan prodi ini. Selain dari Allahyarham Kiai Haji Aceng Zakaria, beliau yang mensupport. Nah, Bapak sendiri dengan siapa ada orang yang terlibat di dalam pembentukan prodi BKP ini? Baik, ini seiring dengan keberadaan atau ketersediaan SDM yang memang dia lahir dari katakanlah prodi bimbingan dan konseling. Ini bukan berarti, ini sedikit cerita dinamika pribadi saya gitu. Satu hari ada pejabat Kemenag, beliau ini lulusan dari sebuah pesantren Persis di Tasikmalaya. Kalau tidak salah di Benda ya, dari Benda. Beliau dengan izin Allah S1, S2, S3 dapat beasiswa dari Kemenag. Kemudian mungkin rezekinya itu diangkat menjadi pegawai di Kemenag Pusat.
beliau memantau perkembangan perguruan tinggi Persis. Kalau tidak salah bekerja itu di Litbang Kemenag. Gitu. Satu hari berkunjung ke sini. Kebetulan bertemu saya, ngobrol. Terus saya mengenalkan diri, saya Daris. Nah, wajah beliau ini agak seperti kaget gitu. Ah, ini yang Dokter Daris gitu ya. Iya, saya Daris. Anda orang pertama di Persis orang BK kayaknya. Loh, kok Bapak tahu? Ya, saya tahu karena saya tahu datanya gitu. Anda ini dokter pertama BK di Persis. Kata beliau begitu. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Nah, artinya kalau katakanlah disebut yang berikhtiar untuk ini ya karena saya orang BK, Al-Ustadz Aceng Zakaria mempercayakan saya untuk merancang naskah akademik untuk pendirian prodi itu. Nah, kalau dikatakan ada yang bantu, sebetulnya spesifik untuk prodi ini ada teman S3 saya yang beliau sebetulnya aktivis Salman ITB, tapi S2, S3-nya di BK, namanya Ibu Siti Lailan. Ibu Siti Lailan ini sudah direkrut oleh sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung untuk pembukaan prodi BK. Saya ajak ke sini, beliau mau ke sini gitu, mau berjuang lah. Alhamdulillah beliau mau. Ya kalau mau disebut dua orang itu yang bergelut untuk muasisnya lah ya, untuk pertama kali sejak nol itu membuat konsep-konsep tentang bimbingan dan konseling pendidikan Islam di kampus STAI Persis Garut ini. Jadi untuk founding father di prodi BKP ini mungkin bisa kita katakan ada dua orang ya Pak. Satu Bapak sendiri dan teman Bapak Bu Siti Lailan Azizan. Oke. Dari keterlibatan orang itu mungkin sedikitnya Bapak ada obrolan kenapa harus didirikan atau apa tujuan Bapak mendirikan prodi bimbingan konseling ini. Terlepas dari tadi sedikit Bapak mengutarakan, mungkin sekarang bisa lebih untuk pembicaraannya melebar gitu dari tujuan itu sendiri. Baik, selain memang ingin mencetak guru BK yang memiliki visi yang sama, terutama dalam pemahaman keislaman, lebih spesifik sebetulnya dia paham tentang Persis gitu, kebutuhannya, karakter dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika terjun di lapangan itu nyambung, harapannya begitu. Satu, yang kedua sebetulnya saya dan Bu Lailan nih dulu waktu kuliah nih punya visi yang sama tentang apa? Tentang Quranic counseling. Kita sering ngobrol tentang itu dan tidak ada yang mau mengusung, bukan tidak ada yang mau mengusung. Minim orang yang mau mengusung ini. Mengusung Quranic counseling. Jadi ketika awal 1900-an ketika spiritual psychology itu sedang naik daun, mazhab kelima dalam psikologi dan psikoterapi juga counseling, muncul tawaran-tawaran dalam dunia bimbingan dan konseling juga psikoterapi tentang apa? Pendekatan spiritual dalam psikologi dan ilmu terapannya termasuk konseling. Padahal puluhan tahun itu jadi musuh kan sebetulnya. Psikologi dan konseling menolak norma-norma agama, terutama yang spiritualisme dari yang bersumber dari agama. Itu perang itu terjadi. Nah, di awal tahun 1900-an itu mulai ada semacam kesinergian. Jadi konon nih sebagian pendapat mengatakan bahwa psikologi barat sudah mulai jenuh dengan pendekatan-pendekatan dan teknik taktik psikoterapi mereka. Saya kemudian melirik ada ruang yang hazanah yang ada dalam agama yang sangat kaya dengan segala pendekatan, metode, strategi, teknik bahkan taktik untuk apa? Membantu orang keluar dari masalah psikologis itu, mengembangkan mental, menguatkan mental. Nah, lalu ada dialog, katakanlah dialog, kemudian mana titik-titik temu antara katakanlah teori psikologi dengan value-value, norma-norma, nilai-nilai agama. Ada tenunan. Nah, akhirnya bisa bersatu karena memang kedua-duanya satu tujuan, yaitu apa? Membantu orang untuk bahagia kok. Membereskan masalah. Masalah dan mengembangkan potensi. Gitu. Itu awalnya itu. Dan kalangan Kristiani memunculkan juga scripture counseling.
Jadi pendekatan-pendekatan dari Bible ya, kalau Indonesia Injil gitu, untuk apa? Mengkonsul, membantu orang untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan potensi. Saya menawarkan sebuah pendekatan bahwa Quran, hadis, Islam itu juga kaya dengan pendekatan, metode, strategi, bahkan turunnya para nabi pun sebetulnya kalau mau kita katakan dari pendekatan para nabi menyelesaikan masalah diturunkan oleh Allah kepada umat dari zaman ke zamannya, hakikatnya itu membereskan konseling sebetulnya gitu. Sebetulnya. Jadi kita ingin memang kita betul-betul punya kekhasan sebagai sebuah lembaga yang mandiri, ya, dikembangkan oleh kita secara mandiri, mengusung sesuatu yang berbeda dari yang lain, Quranic Counseling. Begitu. Jadi mungkin untuk secara psikologi Islam, konseling Islam itu sudah mulai untuk masa kontemporer ini udah mulai banyak lah. Tapi untuk yang Quranic Counseling itu masih jarang. Oleh karena itu mungkin Bapak mengangkat Quranic Counseling ini sebagai dasar dari diciptakannya prodi bimbingan konseling. Ya, ini jadi kekhasan kita. Jadi khas, ya, kekhasan menjadi distingsi bahwa orang kalau mau tahu tentang bagaimana sih pendekatan konseling dengan Qurani atau konseling dengan pendekatan Qurani, kalau teman saya namanya Dr. Nandang Budiman, sekarang wakil dekan 1 di UPI, mengatakan begini. Ketika saya ngobrol santai, sekarang Pak, saya maksudnya Akang, kan saya mau, karena kakak angkatan, saya mau ini buka prodi BK di kampus kami. Skenario, ini saya belum menjawabnya. Kalau tidak ada kekhasannya buat apa? Anda harus buat yang khas yang orang lain akan mencari. Ya, saya bilang mau mengembangkan Quranic Counseling. Nah, kalau itu boleh katanya. So, kalau nanti orang mencari Quranic Counseling, datangnya ke kampus Anda gitu. Kira-kira begitulah. Ini sebuah dinamika dalam perkembangannya begitu. Akan menjadi daya tarik juga dan juga akan menjadi khas untuk orang itu. Distingsi, ya, ada distingsi. Karena tidak semua orang dan tidak semua tempat ada Quranic Counseling. Ya, betul. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang agak umum, tapi pasti ada dalam setiap perjuangan mungkin Pak ya. Dari pembentukan prodi BKP ini pasti ada faktor pendukung dan yang menghambat dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama mungkin dari segi motivasi dan dukungan hadir dari mana saja gitu Pak? Ya, saya tadi sebut Haru Biru ya, Haru Biru Perjuangan mendirikan prodi BK. Dari internal sendiri, memang di kalangan Persis sendiri ada skeptisisme. Masih minim gitu ya Pak? Ya, buat apa BK sih? Ada ustadz kok pendekatannya sama gitu. Tapi saya sangat percaya dengan apa yang diinginkan oleh Ustadz Aceng Zakaria, Allahyarham, bahwa tidak semua pendekatan atau katakanlah Ustadz bisa memfungsikan diri untuk mengganti atau memfungsikan diri dalam peran-peran kebekaan. Karena BK ini, ya kalau secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa dia aplikasi dari terapan dari ilmu psikologi sebetulnya. Walaupun di sana ada irisan dengan pendidikan, ilmu pendidikan, juga ada irisan dengan skill komunikasi interpersonal. Jadi kalau ustadz yang memahami tentang berbagai, katakanlah ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan lain sebagainya, ulumuddin begitu ya, kemudian diintegrasikan dengan penguasaan skill psikologi, pendekatan-pendekatan komunikasi interpersonal dan penguasaan ilmu pendidikan yang mumpuni, saya percaya bisa. Tapi dengan kasus yang tadi, kalau ada anak nakal ya sudah dihukum saja. Apakah sesederhana itu menyelesaikan masalah mahasiswa yang bermasalah? Padahal tidak begitu. Saya sering mengatakan bahwa konselor itu adalah helpful relationship. Setiap hubungannya adalah hubungan membantu orang. Untuk apa? Untuk lebih baik. Untuk
dia mendapatkan inspirasi untuk dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup. Kan seperti itu sebetulnya. Jadi salah kalau ada orang mengatakan guru BK itu adalah polisi sekolah, guru BK itu adalah guru yang hanya galak, tukang menghukum dan lain sebagainya. Keliru besar. Saya katakan keliru besar. Bukan itu. Guru BK terjebak ke dalam apa? Stigma yang salah dari sistem yang berlaku di sekolah, begitu. Terutama di pesantren mungkin, Pak. Bukan hanya di pesantren, sekarang di sekolah-sekolah umum juga sama. Banyak kepala sekolah itu yang nggak paham fungsi kepala sekolah. Kalau ada anak bermasalah, kemudian kamu pergi ke guru BK. Iya. Guru BK-nya disuruh menghukum, disuruh menjemur, dan lain sebagainya. Jadi citra guru BK menjadi buruk dengan pemahaman atau kekeliruan pemahaman tentang fungsi BK, begitu. Nah, jadi di tatanan versi sendiri mungkin ya, sedikitnya ada sedikit penolakan atau penolakan secara halus karena mungkin Ustadz juga, dan itu menjadi faktor penghambat mungkin Pak ya, tapi tidak menghalangi untuk berdirinya Prodi BKPI karena kita hari ini rasakan Prodi ini telah berdiri gitu. Nah, untuk selanjutnya karena sudah berdiri mungkin Pak, Prodi BKPI ini perlu berkembang dan pasti akan terus berkembang. Insya Allah ya. Nah, untuk dari Bapak sendiri selaku founding father dan pendiri langsung Prodi BKPI ini, apa strategi yang akan dilakukan ke depannya untuk mengembangkan Prodi BKPI ini, gitu Pak? Baik, dalam kerangka pengembangan Prodi BKPI yang sekarang itu, untuk sebagai informasi ya, bahwa di tahun 2023 ini, di akhir tahun 2023, BKPI secara nomenklatur izin pendiriannya itu akan dialihkan ke Kemendikbud. Jadi nanti nama PI-nya jadi hilang. Oh, bukan di bawah Kemenag lagi sekarang? Ya, sedang dalam proses. Jadi mungkin kalau nanti jadi, nama prodinya Prodi BK saja. Begitu. Jadi ke depan sebetulnya Prodi BK ini, atau sebetulnya ini dialami juga oleh prodi-prodi yang lain, kekuatan utamanya ada pada SDM sebetulnya. Sebentar Pak, tapi mungkin nanti kan ini sudah identik dengan pendidikan Islam. Nah, nanti akan berubah bimbingan konseling saja. Nah, mungkin orang lain akan bertanya, apakah alurnya itu akan seperti Prodi BK yang lain atau masih ada khas Islaminya? Apalah arti sebuah nama? Ya, bagi saya penyebutan kata Islam, ada atau tidak ada kata Islamnya, sebetulnya ketika kita sebagai seorang pribadi, seorang muslim, maka kita akan menjadi warna bagi lingkungan kita. Kita akan memberikan warna bagi orang-orang di sekitar kita. Artinya apa? Tidak apa-apa kita tidak sebut nama Islam atau pendidikan Islam, tapi pengetahuan, wawasan, ruh kita sebagai pelaku bimbingan dan konselingnya yang Islami, personalitinya yang betul-betul memperhatikan Quran dan hadis sebagai ruh, itu insya Allah itu akan memberi warna dalam kehidupan dengan siapapun, interaksi kita dengan siapapun. Jadi meskipun berubah nama, tapi tidak akan merubah jati diri kita sebagai Qurani konseling. Insya Allah tidak, percayalah tidak. Nah, mungkin ada strategi lain gitu Pak, yang tadi pertanyaan strategi apa yang dikembangkan, dilakukan untuk proses pengembangan Prodi BKPI, terutama di daerah Garut mungkin. Iya, yang tadi yang pertama adalah memang pengembangan SDM kita, rekrutmennya harus betul-betul yang memiliki kualifikasi, baik akademik maupun non-akademik. Itu penting. Dia memahami keislaman, dia memahami kepersisan. Itu penting kalau kita ingin memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga pendidikan Persis. Tapi kita juga tidak akan mencetak orang yang kemudian menjadi sangat kaku hanya karena dia lulusan Persis, kemudian menganggap orang lain tidak bermakna. Tidak begitu juga. Ini harus mencetak pribadi-pribadi yang luas, yang bisa bergaul dengan siapapun. Nah, yang kemudian yang harus kita kembangkan adalah ya untuk strategi ini meningkatkan pelayanan yang orang kemudian percaya
percaya dan butuh dengan keberadaan prodi kita. Salah satunya adalah menguatkan prodi BK dengan layanan yang khususnya di Garut dibutuhkan, misalnya keberadaan UPT layanan psikologi. Walaupun layanan psikologi ini memiliki undang-undang dan itu memang haknya dari psikolog, tapi karena di prodi kita ada 2 orang psikolog yang memiliki SIPP, jadi kita percaya diri untuk mengusung ini karena memang ada orang yang kompeten dan punya hak untuk itu. Jadi pelayanan-pelayanan yang seperti ini harapannya ini menjadi magnet bagi masyarakat untuk masuk ya ke prodi BKPI. Dan ditambah lagi mungkin setahu saya baru ada 2 kalau nggak salah atau 1 hanya di sini, dan yang di Badruzzaman bimbingan konseling itu. Tapi yang cukup eksis mungkin prodi bimbingan konseling STAIPI Garut. Iya. Di Garut ini memang ada 2, bahkan di saudara kita, tetangga kita itu lebih awal berdirinya di tahun 2019, malah lebih tua 2 tahun dari kita. Tapi sebagai koleha tentu kita akan seiring seirama saling membantu, saling menguatkan itu saja. Soal persaingan yaitu fasabiqul khairat saja. Begitu. Memang kadang-kadang pesaing itu harus diciptakan. Ya, pesaing itu harus diciptakan, harus dihadirkan maksud saya. Karena apa? Kadang kalau kita tidak punya pesaing dalam pengertian persaingan sehat, kita seringkali merasa akan menjadi orang yang besar sendiri. Jadi kualitas kita itu akan terukur, terbaca kalau kita memang punya partner, punya pembanding gitu, baru dikatakan. Dan kita akan merasa terpacu terus, Pak, karena ada yang menyaingi lah. Betul, gitu. Ada rekan untuk maju, kira-kira begitu. Dari jawaban Bapak tadi untuk menyiapkan SDM yang siap di ranah Persis itu sendiri ataupun di luar ranah Persis, saya sedikit merasa bangga gitu dengan prodi BKPI ini, karena mungkin nantinya ini juga akan menjadi dakwah dari Persis itu sendiri, karena ada lulusan bimbingan konseling yang mengerti Islam dan dia paham dengan bimbingan konseling ketika dia ke dunia luar itu bisa diaplikasikan. Dan itu menjadi tujuan dari didirikannya prodi bimbingan dan konseling ini. Nah, untuk selanjutnya Pak, ada pertanyaan mungkin dalam mendirikan prodi bimbingan konseling ini dulu Bapak memerlukan beberapa beberapa partner dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada hal yang sangat diperlukan mungkin dari pendirian prodi bimbingan konseling ini. Apa saja itu, Pak? Iya, kita butuh juga lingkungan, butuh juga organisasi profesi ya yang akan menguatkan kita. Jadi alhamdulillah prodi BKPI ketika awal pendirian kita sadar betul bahwa kita tidak bisa sendiri, kita harus punya teman, harus punya rekan yang betul-betul yang sama mengusung BKPI. Dan alhamdulillah sejak tahun awal 2022 kita sudah tergabung dengan organisasi profesi BKPI, namanya IBKPI, Ikatan Bimbingan Konseling Pendidikan Indonesia. Dan saya di tahun pertama gabung malah sudah ditunjuk menjadi diajak untuk bergabung jadi pengurus gitu. Jadi artinya ada kepercayaan lah. Sederhana sih sebetulnya, karena rekan-rekan yang bergabung di IBKPI ternyata rekan-rekan yang dulu juga pernah kuliah di UPI. Jadi wah ini teman reuni gitu, reuni akhirnya gitu ya begitu. Nah, untuk sekarang Pak, udah berapa angkatan dari mahasiswanya sendiri itu? Alhamdulillah jumlah angkatan yang sudah sedang belajar sekarang itu 3, angkatan 2001, 2002, 2023. Kalau secara jumlah dari 3 angkatan ini yang tercatat di Pangkalan Data ada 95 orang mahasiswa, banyak sebetulnya. Itu baru 3 tahun berdiri, tapi sudah 90 mahasiswa. Untuk ukuran swasta di daerah ya kita masih kecil, ukuran jumlah 95 orang itu
sudah fenomenal lah, insya Allah fenomenal gitu ya. Nah, gitu. Untuk mahasiswanya sendiri gitu Pak, ada keterlibatan nantinya dengan prodi. Misalkan kalau prodi mengadakan suatu proyek atau tadi layanan bimbingan UPT, LP. Nah, mahasiswa sendiri itu diikut sertakan atau tidak Pak? Harus. Mahasiswa itu harus diberi pengalaman. Jadi dalam semua aktivitas keprodian sebetulnya mahasiswa BKPI harus diberi ruang untuk terlibat. Karena itu menjadi ajang bagi mereka untuk menambah pengalaman, menambah jumlah jam terbang, cap, ya itu penting, sangat penting. Oleh karena itu, walaupun secara hitam di atas putih regulasi-regulasi internal prodi ini masih belum selesai ya, tetapi api semangat saya untuk melibatkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas yang bernuansa dengan konseling memang harus melibatkan mahasiswa sebagian atau seluruhnya begitu, karena yang akan melanjutkan estafeta BKPI ke depan itu kan itu abdolnya itu dari orang dalam sendiri, alumni. Jadi kalau nanti saya sudah lemah, sudah tua, setiap manusia akan begitu ya, Anda lah yang akan melanjutkan estafeta ini begitu. Ada proses transformasi, regenerasi, pengkaderan harus ada seperti itu. Makanya saya doakan ini Anda S2, S3 gitu. Amin. Jadi magister, jadi doktor di bidang bimbingan konseling. Nah, gitu. Terkait dengan diikut sertakannya mahasiswa, tentunya perlu lapangan untuk mahasiswa itu bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya, baik itu di UPTLP. Nah, terkait dengan lapangan, mungkin dari prodi BKPI sendiri, apakah sudah mempunyai mitra atau ada sekolah yang bisa kita ajak kerjasama untuk ya setidaknya mengamalkan ilmu yang ada di BKPI ini untuk mahasiswa? Sejauh ini alhamdulillah ada yang memang sudah melakukan MOU atau MOI dengan beberapa sekolah, ada yang memang belum tapi sudah meneruskan mahasiswa. Ada obrolan baik di negeri maupun swasta. Tapi yang spesifik memang sudah ada kerjasama, dan setahun ini kita sudah melakukan atau mengimplementasikannya. Di antaranya ada Mahat Tahfidz Al-Furqon yang punya satuan TK, SD, dan Tsanawiyah. Itu sudah kontrak kerjasama lah dengan kita. Setahun ini untuk School Readiness Assessment-nya itu oleh prodi kita, oleh UPT yang ada di bawah kita. Nah, kerjasama dengan sekolah-sekolah lain tentu kita bangun, dan ini sebetulnya akan dikuatkan oleh PP Persis, terutama di bidang tarbiyah yang memang punya cita-cita lah ya, bahwa semua sekolah Persis itu harus memiliki guru BK yang betul-betul profesional, dan itu adalah produk atau hasil dari prodi yang ada di Persis itu sendiri. Ya, untuk saat ini yang ada ya di kita di STI Persis Garut gitu. Berarti secara tidak langsung Pak, untuk mahasiswa tidak perlu takut mungkin ya. Betul. Untuk lapangan kerja misalkan untuk masa depannya, karena bidang tarbiyah dari PP Persis juga sudah merencanakan hal itu. Betul, tidak usah takut. Saya sudah menghitung kok. Ya, Persis punya berapa pesantren di seluruh Indonesia, Garut paling banyak. Iya. Itu hitungan saya ya, kalau rasio satu guru BK melayani 150 siswa atau peserta didik atau santri konseli, itu dengan jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya, segarut saja nih baru bisa terpenuhi sesuai dengan rasio, dengan standar itu di 5-6 tahun ke depan setelah angkatan pertama lulus. Baru bisa, itu Garut saja. Atau hitungan saya kalau setiap tahun naik, sebetulnya mungkin 10 tahun baru tertutup itu. Kebutuhannya masih banyak. Belum sekolah-sekolah di luar Persis ya. Saya kemarin ngobrol dengan seorang guru yang mendaftarkan anaknya masuk ke kita. Ternyata kebutuhan guru BK di Garut untuk negeri saja ini, sekolah negeri saja, SMP dan SMA, itu kebutuhannya masih banyak. Masih belum tercukupi. Masih banyak. Jadi UPI saja untuk mungkin 10 tahun ke depan itu belum bisa memenuhi di Jawa Barat. Tapi ya kalau bicara Garut
Ya, kita sebetulnya bisa bantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru BK. Berarti sangat besar peluang prodi Betul. bimbingan konseling ini Betul. untuk bisa terjun langsung. Iya, dan alhamdulillah organisasi profesi BKPI sekarang sudah gabung dengan ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, dan mulai awal tahun 2023 ini lulusan BKPI, ya kita belum meluluskan ya, tapi lulusan dari perguruan tinggi lain yang ada BKPI-nya itu sudah diberi ruang jalur untuk bisa PPG ya, bisa ikut P3K, bahkan daftar guru PNS sudah bisa. Ada secara spesifik ditulis lulusan BKPI itu bisa. Begitu. Jadi sudah sangat jelas alurnya, tidak perlu kita misalkan risau dengan oh ini prodi BKPI, tapi karena sekarang mungkin sudah direncanakan masuk Kemendikbud, jadi kita juga lebih leluasa untuk masuk kemana-mana mungkin gitu. Bisa. Yang penting tetap Anda punya semangat untuk terus berproses, belajar, tingkatkan skill. Karena kalau orang punya skill, ya dipercaya oleh masyarakat, pekerjaan itu bukan Anda yang cari, tapi mereka yang akan mencari Anda. Begitu. Baik, mungkin itu sedikit obrolan dan banyak obrolannya. Jadi awalnya prodi bimbingan konseling ini sebetulnya sudah ada rencana untuk didirikan pada tahun 2017, tapi baru terrealisasi mungkin secara sah dari pemerintahan itu tanggal 22 September 2021. Saya koreksi, 22 Oktober 2021 turun SK. Dan itu bertepatan dengan baru diterimanya angkatan pertama ya Pak ya? Betul. Dan alhamdulillah informasinya prodi BKPI sudah terakreditasi tanggal 2 Mei 2023 kemarin sudah terakreditasi. Jadi, sudah ada akreditasinya dari sudah ya, akreditasi minimum. Dan jika angkatan pertama ini seandainya hari ini lulus dan daftar misalnya jadi PNS dan lain sebagainya, ya tidak perlu ragu karena sudah terakreditasi. Jadi prodi kita sudah terakreditasi. Baik, gitu. Jadi begitu. Itulah mungkin sedikit dan banyaknya perjuangan dan harapan-harapan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi didirikannya prodi BKPI ini, dan juga strategi untuk mengembangkan prodi BKPI ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak untuk kawan-kawan di luar sana yang mungkin nanti akan kuliah ke prodi BKPI, atau ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke prodi BKPI. Ya, baik. Saudara-saudara, para orang tua, para remaja, perlu diingat oleh kita semua bahwa selama kita hidup di dunia ini, yang namanya disrupsi itu akan selalu terjadi, baik pada individu maupun kepada komunal. Itu adalah natural, akan selalu ada. Bahkan itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena Yang Maha Kuasa ingin agar hambanya itu menjadi orang yang berkualitas. Akan selalu ada. Dalam menjalaninya, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang lain. Dan masyarakat pun akan butuh orang yang bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensi. Dan orang yang dimaksud adalah konselor di sekolah guru BK. Mari bergabung bersama Prodi BK STAI versus Garut ini. Atau sekarang namanya masih Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Kita sama-sama di sini mengembangkan diri dan menguatkan jasmani dan rohani kita. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, itu mungkin closing statement dari Kaprodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam STAI versus Garut. Oke, baik, mungkin kita sudah ada di akhir, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Daris yang telah berkenan hadir menjadi narasumber dan juga menceritakan haru biru yang kalau Bapak tadi sebutkan dari perjuangan mendirikan Prodi BKPI ini. Itu
Ditunggu di podcast selanjutnya, kawan-kawan, karena ini akan terus berlanjut di podcast selanjutnya. Sekian, terima kasih. Hilda Nugraha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.